Sri lokasi di Pamatang ke arah Cisoge tuhnya. Cisoge aing ripuh ieu. Tonton gaeng ngeueum aing disebut sangking ieu. Nebelah dieu tah ieu lokasi. Selamat malam pemirsa. Mengawali pekan pertama di tahun 2026, duka mendalam menyelimuti wilayah Banten Selatan. Ketika sebagian besar warga masih dalam nuansa perayaan Tahun Baru, ribuan masyarakat di Kabupaten Pandeglang justru harus berjibaku dengan bencana hidrometeorologi. Hujan dengan intensitas ekstrim yang mengguyur wilayah ini sejak tanggal 2 Januari telah memicu luapan sungai-sungai besar yang merendam pemukiman, memutus akses transportasi, dan mengisolasi ratusan kepala keluarga. Laporan terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Provinsi Banten mengonfirmasi bahwa Pandeglang menjadi salah satu titik terdampak paling parah dibandingkan wilayah lain di Banten. Hingga hari ini, Senin, 5 Januari 2026, tercatat setidaknya 6 kecamatan di wilayah selatan Pandeglang terendam banjir dengan ketinggian air yang bervariasi, mulai dari 50 cm hingga mencapai puncaknya di angka 2 meter pada titik-titik tertentu. Kondisi ini memaksa petugas gabungan dari TNI, Polri, dan relawan bekerja ekstra keras di tengah arus sungai yang deras dan akses jalan yang terputus total. Ini motor bersih, Jack. Memasuki rincian wilayah terdampak, fokus utama darurat bencana berada di 6 kecamatan utama, Cikeusik, Patia, Panimbang, Munjul, Sindang Resmi, dan Sukaresmi. Di Kecamatan Cikeusik, kondisi dilaporkan sempat mencapai tahap kritis. Luapan Sungai Cikayang dan Sungai Ciririgi menjadi penyebab utama tenggelamnya akses infrastruktur vital. Jembatan Blengbeng di Desa Cikeusik sempat terendam air setinggi 30 cm, sementara jembatan di Desa Sukaseneng dilaporkan terendam hingga kedalaman 1 meter. Kondisi ini secara otomatis memutus jalur distribusi logistik dan mobilitas warga yang menghubungkan Kabupaten Lebak dengan Pandeglang via jalur selatan. Di wilayah lain, seperti di Desa Sumur Batu, tepatnya di Kampung Leuwi Gede, ratusan warga sempat dilaporkan terisolasi. Akses darat menuju kampung tersebut tertutup total oleh genangan air yang menyerupai lautan, membuat kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak dapat melintas. Data mencatat sedikitnya 242 kepala keluarga di Kampung Leuwi Gede kehilangan akses keluar selama lebih dari 24 jam, memaksa tim evakuasi menggunakan perahu karet untuk menyisir lokasi-lokasi yang masih dihuni warga, terutama kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. Terus bae banjir mah atoheun budak matoheun. Di tengah kepungan air, sejumlah aksi penyelamatan dramatis dilakukan oleh petugas lapangan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah upaya evakuasi yang dilakukan oleh personil Babinsa dari Koramil 0116 Cikeusik. Di Kampung Leuwi Gede, petugas harus menerjang arus banjir yang sangat kuat dengan kedalaman setinggi dada orang dewasa demi menyelamatkan seorang bayi berusia 10 bulan yang terjebak di dalam rumah bersama keluarganya. Tanpa dukungan kendaraan mekanis karena medan yang dipenuhi bebatuan tajam dan arus liar, evakuasi dilakukan secara manual dengan menggendong korban menembus derasnya air. Aksi ini mencerminkan betapa mendesaknya situasi di lapangan, di mana keselamatan nyawa menjadi prioritas utama di atas keterbatasan alat utama sistem senjata atau alutsista penanggulangan bencana. Hingga data terakhir yang dirilis per Minggu malam, total masyarakat yang terdampak di seluruh Provinsi Banten mencapai lebih dari 5.000 jiwa, dengan mayoritas berada di Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang. Di Pandeglang sendiri, titik banjir tersebar di 25 lokasi permukiman. Meski air di beberapa titik mulai menunjukkan tren menurun, sisa-sisa material banjir dan kerusakan bangunan menjadi pemandangan yang memprihatinkan di sepanjang pesisir dan bantaran sungai. Dipangku. Secara teknis, banjir yang melanda Pandeglang di awal 2026 ini bukanlah fenomena tunggal. BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah memberikan peringatan dini mengenai potensi cuaca ekstrim di awal tahun. Analisis meteorologi menunjukkan adanya pertemuan arus angin yang memicu pertumbuhan awan konvektif secara masif di atas wilayah Banten. Curah hujan yang turun tercatat masuk dalam kategori ekstrim, jauh di atas ambang batas normal harian. Kondisi ini diperparah oleh fenomena banjir rob di wilayah pesisir. Tingginya pasang air laut menghambat aliran sungai-sungai besar seperti Sungai Cilemer menuju Muara. Akibatnya, air tertahan dan meluap ke pemukiman warga yang secara geografis berada di dataran rendah.
Di Kecamatan Patia, misalnya, Desa Idaman kembali menjadi langganan banjir karena posisinya yang dijepit oleh aliran sungai besar. Selain faktor alam, infrastruktur drainase dan kondisi sedimentasi sungai juga menjadi faktor pendukung yang mempercepat terjadinya genangan. Luapan air tidak hanya merendam rumah warga, tetapi juga mengancam sektor pertanian. Ratusan hektar lahan persawahan yang baru saja mulai masa tanam di Pandeglang kini terancam gagal panen akibat terendam air lebih dari 3 hari, yang diprediksi akan berdampak pada stabilitas pangan lokal di bulan-bulan mendatang. Kontrol. Kemana ya? Koordinasi terus ditingkatkan untuk memastikan bantuan berupa bahan makanan pokok, selimut, dan obat-obatan dapat segera didistribusikan ke wilayah-wilayah yang airnya belum sepenuhnya surut. Di sisi lain, personil gabungan mulai dikerahkan untuk membantu warga membersihkan tumpukan lumpur dan sampah yang terbawa arus banjir. Di beberapa titik di Cikeusik dan Munjul, masyarakat sudah mulai kembali ke rumah masing-masing seiring dengan penurunan debit air sungai. Polda Banten juga dilaporkan telah menyiagakan pompa penyedot air berkapasitas besar di beberapa titik strategis guna mempercepat pengeringan genangan di wilayah pemukiman padat penduduk. Meski demikian, kewaspadaan tetap berada pada level tertinggi mengingat musim hujan diprediksi masih akan mencapai puncaknya hingga akhir Januari 2026. Pak Korwil Kecamatan Cikeusik, pengurus PGRI Kecamatan Cikeusik, Bapak Pengawas Kecamatan Cikeusik. Sebagai penutup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengimbau seluruh warga Pandeglang, khususnya yang tinggal di bantaran Sungai Cilemer, Cikayang, dan wilayah pesisir selatan, untuk tetap siaga terhadap potensi banjir susulan. Prediksi BMKG menyebutkan bahwa potensi hujan lebat yang disertai angin kencang masih mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dukungan kolektif dari masyarakat dan kecepatan respons pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam meminimalisir dampak kerugian, baik material maupun nyawa. Kita semua berharap, langkah mitigasi jangka panjang, termasuk normalisasi sungai dan penguatan tanggul, dapat segera direalisasikan agar duka awal tahun ini tidak terus berulang di masa depan. Demikian laporan mendalam mengenai banjir Pandeglang Januari 2026. Tetap waspada, jaga kesehatan, dan pastikan keselamatan keluarga menjadi prioritas utama. Monitor cuaca, mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap aman, tetap waspada, dan jaga keselamatan Anda serta keluarga. Sampai jumpa dalam laporan berikutnya.